Ya itu Pak, ini tadi anak saya waktu beli es di sana, itu kok katanya melihat ada orang-orang yang wujudnya aneh di belakangnya penjual es itu. Wujudnya aneh gimana Bu? Ya gimana ya, saya enggak tahu, tapi anak saya ngelihat lah. Anak saya ini enggak mau cerita, dia cuma bilang takut, ayo pulang gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berkisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan pada malam hari ini untuk sobat berkisah, kami sudah menyiapkan satu kisah yang kami dapatkan dari Mas Anto. Ya Mas Anto kan mungkin kalau teman-teman sudah menyimak beberapa episode sebelumnya ya, beliau juga pernah berbagi kisah dengan kita di sini. Dan kisah Mas Anto pada malam hari ini masih dengan cerita Pak Dekemi kan? Iya, bapaknya Mas Anto ya, Pak Sukaimi atau Pak Dekemi itu. Iya. Dan bagaimana kisah dari Pak Kemi ini, monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya Pak Cek. Jadi Mas Anto ini berbagi kisah yang kerap kali dialami oleh bapaknya ya selama bekerja sebagai salah satu pedagang es keliling. Dan pada waktu itu Mas Anto kan masih kecil, masih bocah lah, kira-kira sekitar tahun pertengahan 80-an Pak Jack. Jadi Mas Anto ini memang kerap kali mendapat cerita dari bapaknya. Jadi kemudian dia itu disimpan terus, diingat terus, sampai akhirnya kemarin bertemu dengan kita, dia bersedia untuk membagikan beberapa kisah yang dialami bapaknya. Kebetulan yang kali ini dia itu membagikan cerita tentang apa yang dialami bapaknya waktu itu ketika berjualan di daerah pasar. Jadi bapaknya Mas Anto, Pak Kemi ini kan biasanya kalau jualan es itu kan selain di sepulang dari anak-anak pulang sekolah, dia mangkal di sekolah terdekat situ. Setelah itu dia sering pergi ke pasar karena di sana banyak orang-orang yang biasanya mencari es di titik di mana dia itu berjualan. Karena Pak Kem ini kan juga selain jualan es kelapa muda, dia juga jualan es sirup Pak Jack. Es sirup dengan es batunya yang diserut lah. Kalau orang Jawa Timur bilangnya itu dipasrah gitu lah, diserut kayak serutan gitu, kemudian disuguhkan ke pembelinya. Dikasih gula sirup warna merah di atasnya. Nah, Pak Dekemi ini sudah terbiasa setelah dari anak-anak sekolah dia itu mangkal di pasar dan itu sudah menjadi rutinitas. Bahkan kalau malam hari biasanya Pak Dekemi ini kalau ada misalkan dulu ceritanya ada layar tancap atau apa, dia juga ikut jualan di sana. Atau mungkin ada orang punya hajat, punya acara ngundang kayak ludrukan atau apa, kalau orang Jawa Timur pasti tahu lah, ludrukan malam-malam itu mesti dia datang ke sana dan banyak teman-temannya sama penjual itu yang saling kasih info. Nah, waktu itu Pak Dekemi ini habis dari mangkal di sekolah ya, dia itu setelah melayani anak-anak beli esnya itu di sekolah itu, dia itu bergeser ke area pasar Pak Cek. Nah, ketika dia hendak menuju tempat dia biasa mangkal di pinggiran pasar yang dekat dengan sekolah itu tadi, Pak Dekemi ini kaget, katanya, loh kok ada orang jualan di situ katanya. Padahal itu kan tempatku. Pak Dekemi juga heran juga karena melihat gerobaknya atau kalau rombong atau orang Jawa Timur bilangnya rombong ya, rombongnya orang jualan ini, gerobaknya ini kok kayaknya masih baru gitu. Terus dia juga ada atapnya, dia itu jualannya itu es buah katanya. Jadi ada beberapa toples yang isinya buah-buahan kayak nanas, terus pepaya dan lain sebagainya. Kayaknya ya jelas-jelas gerobaknya lebih besar lah dari punyanya Pak Dekemi. Akhirnya Pak Dekemi ini mendekat, dia pun nyoba menegur orang itu, Cak, nuwun sewu atau permisi gitu ya, ini sebenarnya tempat saya mangkal gitu. Oh gitu Pak ya, saya enggak tahu. Oh ya Cak, sama orang baru. Iyalah, Pak Dekemi ini melihat perawakannya dia itu masih muda dan kayaknya sih orangnya kayak ramah gitu. Ya gini aja, sampean enggak masalah kalau jualan di sini, kita sama-sama cari rezeki. Ya saya enggak keberatan, tapi kalau
titik ini, tempat ini tempat saya mangkal pas di sini. Monggo kalau sampean mau jualan di dekat sini pun enggak masalah, saya juga nggak keberatan. Oh ya sudah Pak, saya tak jualan di seberang jalan aja, itu kayaknya masih kosong. Oh ya enggak apa-apa. Lah karena memang tempatnya Pak Dikemi ini di bawahnya pohon, jadi lebih strategis, dan Pak Dikemi sudah biasa di situ, dan orang-orang di sekitar pasar pun juga sudah tahu kalau itu tempat jualannya Pak Dikemi. Lah si orang ini akhirnya pindah, dia bergeser ke seberang jalan tapi masih dalam satu area dengan Pak Dikemi. Bahkan ya orang hanya tinggal menyeberang jalan dan beberapa detik saja sudah bisa bertemu dengan Pak Dikemi. Kalau misalkan orang jualan enggak, kebetulan Pak Dikemi ini mungkin orangnya nyantai gitu ya, katanya Mas Anto, bapaknya ini nggak terlalu ribet lah. Kalau ada orang yang jualan sama-sama jualan es, walaupun itu dekat dengan dia ya bodoh amat lah, katanya Mas Anto. Biasanya bapaknya itu percayalah rezeki orang itu sudah ada sendiri-sendiri. Jadi ya Pak Dikemi mempersilahkan saja orang itu untuk jualan di sana. Nah akhirnya hari itu mulailah mereka berjualan bersama. Lambat laun dari hari ke hari memang ada sesuatu yang dirasakan aneh oleh Pak Dikemi. Setelah ada orang itu mangkal di sana Pak Jack, itu kok dia itu merasa jualannya itu enggak seperti biasanya. Bahkan pendatang baru ini mungkin lebih laris lah, lebih ramai pengunjung daripada Pak Dikemi sendiri. Sampai Pak Dikemi merasa heran, apa jangan-jangan sekarang ini orang-orang lebih suka es buah ya, yang harganya jauh lebih mahal dibanding es kelapa muda atau es sirup buatannya Pak Dikemi. Atau mungkin juga orang itu gerobaknya baru, jadi orang-orang pada berdatangan ke sana semua. Ya Pak Dikemi selalu berusaha positive thinking lah, dia tetap berjualan karena walaupun di depannya itu di seberang jalan itu orang baru ini jualannya lebih laris, tapi Pak Dikemi juga nggak pernah kehilangan pelanggan setianya. Jadi orang-orang yang sudah kenal dengan Pak Dikemi, orang-orang di pasar, tetangga-tetangganya, atau mungkin juga langganan-langganan dari lama, itu semua masih tetap nyamperin Pak Dikemi dan membeli es di tempatnya dia. Sampai akhirnya Pak Dikemi ini merasakan suatu hal yang ganjil Pak Jack. Nah Pak Dikemi ini kan kalau jualan es itu kan, kalau dulu itu katanya beli itu es itu balokan Pak Jack, es balok yang sangat besar, itu panjangnya itu bisa sampai 1 meter katanya. Itu dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam gerobaknya es, itu ditutupi sama sekamnya padi. Jadi ditutupi sekamnya padi itu supaya es itu tetap dalam kondisi yang stabil dan mencairnya itu agak lama gitu. Jadi ya Pak Dikemi ini merasa heran, orang itu kok esnya itu kok nggak pernah habis-habis ya. Sementara Pak Dikemi sendiri berjualan belum lama dia habis membeli balok es. Ketika ada pembeli datang, dia hendak menyajikan es, mau motong es itu, loh esku kok sudah tinggal sedikit, cepet banget ini mencairnya. Apa mungkin sekamnya ini kurang atau gimana? Kok es ini kok cepet banget ya mencair ya. Bahkan di bawahnya gerobaknya Pak Dikemi itu kelihatan tanah itu basah Pak Jack. Karena dari dalam gerobaknya itu air itu terus menetes tanpa henti, seolah-olah diberi sekam berapapun juga banyaknya, diberi bekasnya padi itu berapapun banyaknya, es itu masih saja tetap mencair. Padahal suhu udara ya sama. Pak Dikemi juga juaranya di bawah pohon yang rindang, sementara orang di depannya itu pohonnya ya tidak serindang Pak Dikemi, tapi kan dia itu merasa esnya kok nggak pernah mencair, apa jangan-jangan gerobakku ini sudah usang atau gimana gitu ya. Dan banyak pengalaman aneh lainnya yang dialami Pak Dikemi setelah berjualan bersama dengan pendatang baru itu Pak Jack. Tapi ya karena Pak Dikemi merasa ya mungkin aku di pasar ini rezekiku tidak sebanyak orang pendatang baru ini ya. Toh setidaknya aku kalau berjualan di sekolah juga masih rame. Aku kalau berjualan malam menjelang malam, sore sampai malam itu juga masih rame. Bahkan kalau ada hajatan, ada acara yang sampai malam hari, entah itu ada ludrukan, ada ketoprak atau ada layar tancap, aku berjualan juga masih rame. Ya mungkin di pasar ini rezekiku mungkin tidak sebanyak dulu lah, pikirnya Pak Dikemi gitu. Dan gak lama kemudian setelah cukup ya istilahnya cukup lama lah berjualan bareng dengan orang pendatang baru itu, Pak Dikemi ini suatu hari dia itu melihat
ada seorang ibu-ibu sambil menuntun anaknya kecil cewek. Ya ibu-ibu itu kalau dilihat dari seragamnya sih katanya kayak entah ibu guru entah apa ya, karena pakai seragam terusan merah muda. Mungkin seragam Dharma Wanita ya Pak Jack ya kalau zaman kita kecil dulu ya. Nah ibu-ibu ini datang nyamperin ke penjual es yang pendatang baru itu Pak Jack. Dia itu membeli es di sana untuk dibungkus. Nah nggak lama kemudian dibuatkan es, dibungkus dan lain sebagainya. Ketika selesai membayar, ibu itu tampak menunjukkan perasaan kaget. Dan setelah itu Pak Dikemi tidak tahu ya ada apa dengan ibu itu dan penjual baru itu, kok sepertinya ada pembicaraan yang Pak Dikemi tidak mendengar. Setelah itu cepet-cepet si ibu ini menuntun anaknya, dan anaknya itu kayak wajahnya itu kayak ketakutan gitu, sempat kayak terisak-isak mau menangis gitu. Cepet-cepet menyeberang jalan menuju tempatnya Pak Dikemi. Dan anehnya walaupun ibu itu sudah membawa bungkusan plastik isi es, ternyata ibu itu masih membeli es lagi di tempatnya Pak Dikemi. Pak, saya beli esnya. Es apa Bu? Es sirup aja yang pakai es serut itu. Oh iya, dibawa pulang apa diminum sini? Dibawa pulang aja Pak. Dibuatkanlah sama Pak Dikemi. Sementara si anak kecil yang diajak dituntun ibu tadi, kelihatan matanya itu masih basah dan dia itu masih terisak-isak Pak Jack. Nah Pak Dikemi mungkin karena merasa nggak enak, takut jangan-jangan habis apa ya, ada merasa tidak nyaman dengan penjual baru itu. Pak Dikemi juga merasa aneh juga ya, iseng-iseng dia tanya, loh kenapa anaknya kok nangis Bu? Akhirnya si ibu itu ya sambil memperhatikan kondisi keadaan sekitar ya Pak Jack ya, dia itu mulai berbicara agak lirih gitu ke Pak Dikemi. Ya itu Pak, ini tadi anak saya waktu beli es di sana, itu kok katanya melihat ada orang-orang yang wujudnya aneh di belakangnya penjual es itu. Wujudnya aneh gimana Bu? Ya gimana ya, saya enggak tahu, tapi anak saya ngelihat. Lah anak saya ini nggak mau cerita, dia cuma bilang takut, ayo pulang gitu aja. Lah ini saya sudah telanjur beli es di sana ya, mungkin daripada nanti saya enggan memakannya, enggan mengonsumsinya, mending saya beli es di Bapak aja. Oh gitu ya Bu. Pak Dikemi mulai dia mulai bingung lah. Wah jangan-jangan dia selama ini menduga hal-hal yang baik terus, ternyata kok ada orang yang bercerita hal-hal buruk ya tentang penjual baru ini. Pak Dikemi makin penasaran lah. Sampai akhirnya si ibu itu sempat cerita, lah saya tadi juga merasa kaget Pak. Saya itu beli, terus kan dikasih uang kembalian. Dia itu ngasihnya tangan kiri. Padahal biasanya saya tahu kalau orang ini normal-normal itu nggak mungkin lah ngasih kembalian pakai tangan kiri. Saya tadi kaget, akhirnya saya terima pakai tangan kanan aja. Harusnya saya tadi terimanya pakai tangan kiri. Loh kenapa Bu? Ya enggak apa-apa Pak, mungkin itu kayak semacam apesnya orang itu. Kalau dia ngasih kembalian tangan kiri, kalau kita nerimanya tangan kiri biasanya ya dia bakalan apes. Oh gitu ya Bu. Ya sudah Pak, saya pamit dulu katanya ibu itu gitu. Dan akhirnya si ibu itu pamit pergi sambil menuntun anaknya. Pak Dikemi ini masih penasaran, habis ngelihat ibu itu berjalan pergi, dia juga melihat penjual es di depannya yang masih ramai dengan pembeli Pak Jack. Tapi dia juga melihat ibu itu semakin menjauh dan agak jauh Pak Dikemi itu sempat melihat si ibu itu membuang bungkusan esnya itu tadi ke pinggir jalan. Bungkusan es yang dibeli dari penjual di depannya ini dari jauh itu dibuang sama ibunya ini. Dia sambil terus menuntun anaknya. Pak Dikemi pun penasaran, akhirnya ya karena rasa penasaran itu terbawa sampai ke rumah. Pak Dikemi ini iseng-iseng, dia itu bercerita pada Mas Anto, besok coba ya kamu beliau di tempat es di depannya Bapak itu. Loh Bapak kok nyuruh beli di sana? Enggak apa-apa, Bapak cuma pengen tahu aja. Tapi ini kamu tak kasih uang 500 rupiah. Zaman segitu 500 rupiah itu termasuk pecahan besar Pak Jack, katanya Mas Hanto. Oh iya Pak, tapi kalau nanti kamu dikasih kembalian, kalau dia ngasihnya tangan kiri, kamu nerimanya juga tangan kiri juga. Loh nggak sopan itu Pak. Enggak apa-apa, coba aja gitu. Bapak cuma penasaran, orang itu emang kalau ngasih kembalian pakai tangan kiri atau gimana. Kalau dia ngasih tangan kanan Pak, ya terima pakai tangan kanan Oh iya Pak gitu. Akhirnya esok harinya Pak Dikemi kan jualan di sekolah Pak Jack.
berjualan di sekolah. Mas Anto ini yang disuruh untuk sepulang sekolah iseng-iseng beli di sana. Lah Mas Anto kan masih sekolah masih pulang sekolah kan masih kecil ya. Ya dia senang aja disuruh beli es oleh bapaknya ke sana. Beli es di sana, dilayani dengan wajar-wajar saja oleh orang itu. Dan Mas Anto juga masih ingat, orang itu melayaninya pakai tangan kanan semua. Dia mulai nyerut es, terus juga ngambil buah-buahan, ngambil campuran es campur itu juga pakai tangan kanan. Begitu Mas Anto nyerahkan uang 500-an rupiah itu, si penjual ini segera mencarikan kembalian uang receh. Dan benar Pak Jack, ketika orang itu ngasih kembalian uang receh, Mas Anto ini tahu orang itu ngasihkan pakai tangan kiri. Ya sesuai yang diperintahkan bapaknya dong, orang itu ngasih kan, karena di situ kan ramai penjual ya. Si penjual ini cepet-cepetan ngasihkan kembalian itu ke Mas Anto. Mas Anto langsung refleks tangan kiri ngasih, dia juga nerimanya pakai tangan kiri. Langsung Pak Jack begitu orang itu melihat Mas Anto nerimanya tangan kiri, diambil dan kemudian pergi, orang itu langsung melotot marah. Tapi dia itu nggak keluar kata-kata dari mulutnya Pak Jack. Dia hanya melotot marah dan Mas Anto pun lekas pergi. Bukan pergi karena dia berlari atau apa ya. Karena begitu tadi dia nerima tangan kiri, Mas Anto itu menyaksikan itu di sekeliling orang-orang itu bukan hanya pembeli saja Pak Jack. Tapi banyak orang-orang yang wajahnya itu aneh sekali. Jadi perawakannya mirip orang tapi rambutnya panjang jadi nggak teratur gitu. Terus matanya itu katanya agak melotot. Dan yang paling ngeri itu giginya itu bertaring sama lidahnya itu menjulur panjang. Dan itu nggak ada satu Pak Jack, ada banyak di situ di sekelilingnya. Semuanya itu seolah-olah sama dengan penjual itu melotot semua ke arah Mas Anto. Nah cepet-cepet Mas Anto ini pergi lari pulang. Sampai di rumah itu dia terengah-engah berlari-lari nungguin bapaknya. Lah ternyata bapaknya habis dari jualan di sekolah. Ternyata emang bener dia nggak jualan di pasar bapaknya. Bapaknya langsung pulang dan begitu ketemu Mas Anto, dia langsung mendapat cerita dari Mas Anto kejadian yang dialami barusan. Wah berarti bener ya, orang itu pakai cara lain kayaknya. Nah Pak Kemi mulai tahu Pak Dekemi ini. Ya sudah wis, kamu sekarang nggak usah takut. Wis besok Bapak belikan mainan, kamu santai-santai aja. Paling nanti besok Bapak tak coba ketemu orang itulah gitu. Dan ketika mereka iseng-iseng mau buka bungkusan plastik es campur, es buah itu Pak Jack, ternyata kondisinya sudah berubah. Jadi beberapa isian es campur itu kayak seperti nanas dan lain sebagainya itu sudah membusuk, warnanya sudah menjadi kecoklatan Pak Jack. Padahal tadi waktu beli katanya kondisinya masih segar. Akhirnya beneran seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu berseragam itu, es itu tadi juga dibuang. Esok paginya Pak Dekemi setelah berjualan di sekolah, dia cepet-cepet lah pergi ke pasar ingin menegur ya pendatang baru itulah supaya tidak berjualan dengan cara yang seperti itu karena akan merugikan banyak orang gitu, bukan hanya Pak Dekemi saja tapi juga merugikan banyak orang. Dia datang ke sana, ternyata orang itu sudah nggak jualan di sana Pak Jack. Mungkin dia kapok lah, besok aja lah aku tunggu. Besoknya ditunggu lagi, orang itu juga nggak jualan. Bahkan sampai cukup lama Pak Dekemi itu sehari, 2 hari, seminggu, bahkan sampai lebih, orang itu ternyata nggak jualan kembali di sana. Ya kayaknya dia sudah mungkin itu tadi ketemu apesnya sama si Mas Anto ini, akhirnya dia nggak mau lagi jualan di sana Pak Jack. Jadi ya itu pengalaman Mas Anto sekaligus apa yang dialami oleh bapaknya Pak Dekemi ya lika-liku berjualan pada zaman-zaman pertengahan tahun 80-an itu katanya Pak Jack. Iya Kang, jadi kadang itu masih banyak orang yang mempergunakan hal lain ya. Iya, hal-hal magic. Iya, untuk keperluan dagangan, untuk keperluan apa, dan itu pastinya ada efek yang tanpa disadari oleh konsumen sih sebenarnya. Betul. Konsumen kan taunya ya hanya menikmati aja yang normal-normal ya. Bahkan kalau kita sendiri ya belum tentu tahu itu Pak Jaya kalau memang ada nggak ketemu sama orang yang tahu akan hal itu gitu. Ya itu juga mengingatkan supaya tetap hati-hati ya Kang ya. Iya, tetap hati-hati bukan berarti mencurigai orang, bukan seperti itu, tapi tetap hati-hati untuk diri sendiri saja. Iya. Ya, terima kasih Mas Anto atas berbagi kisahnya dengan Sobat Pemburu Kisah. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.